Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Jumpa lagi dengan Bunda kita. Bagaimana kabarnya? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan tetap semangat walaupun dalam keadaan sekarang ini. Oke, langsung saja sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, ada baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Halo anak-anak, sekarang kita akan mempelajari tentang kegiatan ekonomi yang dikelola sendiri dan kelompok. Ekonomi yang dikelola sendiri dan juga kelompok. Manusia harus bekerja untuk memenuhi kebutuhannya. Dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, masyarakat akan melakukan usaha ekonomi. Berikut dua bentuk usaha ekonomi yang dilakukan masyarakat. Yang pertama adalah usaha ekonomi yang dikelola perseorangan, dan yang kedua usaha ekonomi yang dikelola kelompok. Yang akan kita bahas pertama kali adalah usaha ekonomi yang dikelola perseorangan. Usaha ekonomi yang dikelola perseorangan biasanya memiliki modal yang terbatas. Berikut contoh usaha ekonomi yang dikelola oleh perseorangan. Yang pertama adalah usaha pertanian. Proses kegiatan usaha pertanian yang dikelola secara perseorangan biasanya dilakukan sendiri atau bersama keluarga. Namun, ada juga usaha pertanian yang dikerjakan oleh orang lain yang dibayar dengan menggunakan sistem upah. Yang kedua, usaha perdagangan. Usaha perdagangan yang dikelola secara perseorangan biasanya merupakan perdagangan dalam jumlah kecil sampai dengan menengah. Kegiatan usaha perdagangan dapat berbentuk toko kelontong, warung, pedagang keliling, pedagang kaki lima, pedagang di lapak-lapak pasar, dan pedagang hasil bumi. 3. Industri kecil. Industri kecil biasanya berupa industri rumah tangga yang dikelola secara perseorangan. Misalnya, usaha kerajinan mebel, kursi, lemari, dan juga meja. Selain itu juga ada lagi industri keramik, kerajinan anyaman, dan juga tembikar. Yang keempat adalah usaha jasa. Banyak usaha jasa yang dikelola secara perseorangan. Misalnya, usaha salon, bengkel, fotokopi, tukang cukur, dan juga ojek online. Selanjutnya yang kedua adalah usaha ekonomi yang dikelola secara kelompok. Usaha ekonomi yang dikelola secara kelompok biasanya dijalankan secara bersama-sama, baik dalam hal modal, pengelolaan, maupun bagi hasil. Contoh usaha ekonomi yang dikelola secara bersama-sama yang pertama adalah firma. Firma merupakan perusahaan yang didirikan oleh sedikitnya 2 orang. Para pendiri firma biasanya saling kenal. Setiap anggota firma memiliki hak untuk bertindak atas nama firma. Namun, resiko tindakan dalam firma ditanggung bersama. Yang kedua adalah persekutuan komanditer atau CV. CV merupakan perusahaan yang didirikan oleh 1 orang atau lebih. CV memiliki modal yang berasal dari penanaman modal. CV terdiri dari sekutu aktif dan sekutu diam. Sekutu aktif menjadi pimpinan perusahaan dan bertanggung jawab atas kelangsungan hidup perusahaan. Sekutu diam sebagai penanam modal yang mempercayakan pengelolaan CV kepada sekutu aktif. Sebuah perusahaan yang berbentuk CV dapat berasal dari pengembangan firma. Hal ini terjadi jika sebuah firma ingin mengembangkan usaha dan membutuhkan tambahan modal. Yang ketiga adalah perseroan terbatas atau PT. PT adalah perusahaan yang modalnya diperoleh dari perjualan saham. Saham merupakan surat berharga sebagai tanda keikutsertaan menanam modal dalam perusahaan.
Saham diperjualbelikan di pasar modal. Pemilik saham akan mendapatkan dividen atau laba perusahaan. Yang keempat adalah BUMN atau Badan Usaha Milik Negara. BUMN atau Badan Usaha Milik Negara merupakan perusahaan yang seluruh modalnya dimiliki oleh negara. Ada dua bentuk perusahaan negara, yaitu perusahaan umum atau perum dan perusahaan perseroan atau persero. Selanjutnya yang kelima adalah perusahaan daerah. Perusahaan daerah adalah perusahaan yang modalnya dimiliki oleh pemerintah daerah. Tujuan pendirian perusahaan daerah ini adalah untuk turut melaksanakan pembangunan ekonomi daerah dan nasional. Selain itu, pendirian perusahaan daerah juga bertujuan untuk memenuhi kebutuhan rakyat dan menyediakan lapangan kerja dalam rangka menuju masyarakat yang adil dan makmur. Kemudian yang keenam adalah koperasi. Koperasi merupakan usaha bersama dalam bidang ekonomi. Kerjasama dalam koperasi berdasarkan prinsip kebersamaan dan saling membutuhkan. Di Indonesia ada 5 bentuk koperasi, yaitu koperasi konsumsi, koperasi simpan pinjam, koperasi produksi, koperasi jasa, dan juga koperasi serba usaha. Ya adik-adik, itu yang dapat Ibu sampaikan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa selalu jaga kesehatan supaya kita terhindar dari penyakit. Oke, sekarang kita lihat kegiatan ekonomi itu secara umum terbagi menjadi 3, yaitu ada produksi, kemudian ada distribusi, dan selanjutnya ada konsumsi. Oke, produksi merupakan kegiatan mengolah bahan mentah menjadi bahan setengah jadi atau barang jadi. Sementara distribusi merupakan kegiatan menyalurkan hasil produksi berupa barang atau jasa kepada konsumen. Sementara konsumsi merupakan kegiatan memanfaatkan dan menggunakan hasil produksi bisa berupa barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup. Ingat ya, masing-masing produksi itu apa, distribusi itu apa, dan konsumsi itu apa. Oke, sekarang kita mau bedakan apa sih produksi dengan produsen, bedanya, distribusi dengan distributor, ataupun konsumsi dan konsumen. Karena sebagian orang masih belum bisa membedakannya. Sekarang kita lihat produksi, distribusi, dan konsumsi merupakan kegiatannya. Sementara produsen, distributor, dan konsumen merupakan orang yang melakukan kegiatannya. Jadi, produsen adalah orang yang melakukan kegiatan produksi, sementara distributor adalah orang yang melakukan kegiatan distribusi. Sedangkan konsumen adalah orang yang melakukan kegiatan konsumsi. Jadi jelas ya perbedaannya. Ibu harap kalian bisa membedakannya. Oke, setelah kita tahu apa itu kegiatan-kegiatan ekonomi, kita akan masuk ke dalam pengaruh kegiatan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat. Kita akan lihat dari produksi, distribusi, dan konsumsi. Oke, yang perlu kita ingat juga bahwa tujuan utama kegiatan ekonomi diadakan itu untuk menyejahterakan masyarakat. Oke, jadi kita mau lihat pengaruh kegiatan ekonomi tersebut. Yang pertama, produksi. Nah, kegiatan produksi ini membutuhkan pekerja untuk mengolah bahan mentah menjadi bahan setengah jadi atau barang jadi. Nah, oleh karena itu, melalui kegiatan produksi ini, maka akan tersedia lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Pembukaan lapangan pekerjaan tentunya dapat mengurangi jumlah pengangguran di lingkungan sekitar. Jika jumlah pengangguran di lingkungan sekitar berkurang, tentunya itu akan memengaruhi
tingkat kesejahteraan dari masyarakat di lingkungan tersebut. Apalagi kalau kalian bisa bayangkan jika tingkat produksinya ini dalam skala yang besar, berarti banyak juga kan masyarakat yang dilibatkan sehingga jumlah pengangguran pasti akan menurun. Jadi, produksi ini atau kegiatan produksi sangat berpengaruh terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat. Sekarang kita akan lihat dari kegiatan distribusi. Kegiatan distribusi membantu masyarakat memenuhi kebutuhan hidupnya. Distribusi memeratakan hasil produksi kepada konsumen di seluruh wilayah. Dengan meratanya hasil produksi, maka kebutuhan masyarakat akan terpenuhi dan kesejahteraan pun dapat tercapai. Nah, di sini kalian perlu ingat bahwa distribusi itu terletak di tengah-tengah antara produksi dengan konsumsi ya. Jadi, tugasnya distributor ini dia menyalurkan atau mendistribusikan hasil produksi kepada konsumen. Nah, karena tugasnya yaitu menyalurkan, jadi kalian bisa bayangkan kalau konsumen tidak mendapatkan hasil produksi, maka kebutuhannya tidak akan terpenuhi dan kesejahteraannya pun tidak tercapai. Makanya distribusi ini sangat berperan juga untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oke, selanjutnya kita akan lihat dari kegiatan konsumsi. Nah, masyarakat memerlukan kegiatan konsumsi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, itu sudah pasti ya. Jika kebutuhan sudah terpenuhi, dapat dikatakan bahwa masyarakat sudah memperoleh kesejahteraan. Oke, kita akan lihat contohnya. Yang pertama di situ ada gambar petani. Nah, kegiatan ini disebut sebagai kegiatan produksi. Mengapa sih kegiatan ini disebut sebagai kegiatan produksi? Karena petani bertugas memproduksi beras. Jadi dari padi yang ditanam dan dipanen oleh petani, nantinya akan diperoleh beras. Beras inilah yang nanti akan didistribusikan. Nah, oleh karena itu kegiatan sesuai gambar ini disebut sebagai kegiatan produksi. Kemudian padi-padi yang sudah dipanen tadi dipisahkan dari kulit-kulitnya dan ampas-ampasnya dan kemudian dikemas ke dalam karung-karung. Beras yang sudah di dalam karung ini kemudian akan distribusikan ke wilayah-wilayah tertentu atau kepada penjual-penjual beras. Oleh sebab itu, kegiatan pada gambar ini kita sebut sebagai kegiatan distribusi. Nah, selanjutnya beras yang sudah didistribusikan akan dijual oleh penjual beras kepada konsumen-konsumen. Konsumennya siapa? Konsumennya ya kita-kita ini yang membeli beras tersebut. Kemudian akan diolah oleh ibu kita atau mama kita menjadi nasi. Nah, kita akan mengonsumsi nasi ini sebagai makanan kita. Oleh sebab itu, pada gambar ini disebut sebagai kegiatan konsumsi. Cukup jelas ya perbedaan dan contoh-contoh kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Sekarang kita akan melihat manfaat dari kegiatan ekonomi. Oke, kita akan kembali melihat ketiga gambar tadi, ada produksi, kemudian ada distribusi, dan juga ada kegiatan konsumsi. Kita akan melihat apa sih sebenarnya manfaat dari ketiga kegiatan ini. Yang pertama yaitu kita melihat dari kegiatan produksi. Di sini petani menanam dan juga memanen padi. Tujuannya yaitu untuk menyediakan beras bagi konsumen. Nah, kemudian kegiatan distribusi ini bertujuan atau bermanfaat untuk menyalurkan beras-beras tadi ke wilayah-wilayah tertentu. Nah, setelah disalurkan, kemudian akan diterima oleh konsumen. Selanjutnya, kegiatan konsumsi apa sih manfaatnya?
Kegiatan konsumsi tentunya bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan hidup. Kalian bisa bayangkan, jika kalian tidak makan atau tidak mengonsumsi makanan, tentu kalian akan merasa kelaparan. Nah, jadi konsumsi sendiri bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Oke, itu tadi dari 3 gambar. Kemudian kita akan lihat contoh yang lainnya. Kalau kalian lihat pada gambar, ada banyak sekali tumpukan kayu. Nah, kayu-kayu ini biasa disediakan oleh penyedia kayu. Tujuannya apa? Tujuannya yaitu untuk menyiapkan atau menyediakan bahan dasar pembuatan perabotan rumah. Kayu-kayu tersebut kemudian akan diolah oleh perajin kayu. Nah, perajin kayu akan mengolah kayu tersebut menjadi kursi, menjadi lemari, ataupun menjadi meja. Hasil olahan dari perajin kayu ini kemudian akan dijual oleh penjual mebel. Manfaat dari kegiatan ini yaitu kita dapat menggunakan dan menikmati perabotan atau peralatan tersebut, seperti kita dapat menggunakan kursi, meja, ataupun lemari. Oke, jadi keberadaan setiap kegiatan ekonomi tersebut akan saling mendukung kebutuhan satu sama lain, sehingga tentunya menciptakan hubungan yang saling menguntungkan. Jadi, kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi itu saling bergantung dan saling menguntungkan satu sama lain. Baiklah, sekian materi hari ini. Ibu harap semua materi tadi dapat membantu kalian dalam belajar. Terima kasih atas perhatiannya.